Halo, selamat datang di channel saya. Video kali ini saya mau sharing tentang salah satu negara yang ada di Eropa, yaitu Andorra. Andorra ini ada di bagian timur pegunungan Pyrenees, berbatasan dengan Prancis dan Spanyol. Untuk mencapai Andorra, kita bisa naik bis dari Barcelona atau dari Toulouse. Waktu itu saya naik bis dari Barcelona sekitar 3,5 jam dengan tarif sekitar 25 euro. Waktu itu saya naik N-Bus dari Diagonal. Untuk mencapai Diagonal ini, saya harus naik metro dulu ke stasiun metro Universitaria. Ternyata halte bus Diagonal itu ada di luar stasiun metro Universitaria. Dan karena pelangnya sangat kecil, serta ada beberapa halte di situ, saya mencari-cari cukup lama sampai saya ketinggalan N-Bus. Untungnya saya bisa naik bus berikutnya tanpa harus membayar lagi. Sebenarnya saya juga bisa naik N-Bus dari airport Barcelona, tapi berhubung saya naik bis dari Madrid dan kemudian menginap semalam di Barcelona, jadi saya memilih dari Diagonal. Ini adalah pemandangan di sepanjang perjalanan menuju ke Andorra. Pemandangannya cukup bagus dan dikelilingi gunung-gunung. Kebetulan memang Andorra ada di bawah kaki pegunungan Pyrenees. Nah, tidak terasa ya perjalanan selama 3,5 jam itu dengan pemandangan sebagus ini. Jadi kalau sampai ketiduran ya rugi juga sih. Nah, ini saya sudah memasuki Andorra la Vella karena busnya berhenti di terminal Andorra la Vella. Andorra la Vella ini merupakan pusat pemerintahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis serta pemerintahan di Andorra ini ada di La Vella. Populasi Andorra ini ada sekitar 79.000 dengan luas wilayah sekitar 468 km persegi. Bahasa yang umumnya dipakai di Andorra adalah bahasa Spanyol dan bahasa Prancis. Andorra sendiri diperintah oleh 2 kepala negara, yaitu Uskup Urgell dan Presiden Prancis. Ini sudah hampir dekat dengan terminal yang ada di Andorra la Vella.
Untuk mencapai hotel atau tempat penginapan yang saya pesan, yaitu Hotel Firenze, memang agak membingungkan pertama kali. Lalu setelah saya tanya, ternyata saya harus naik lift dulu yang letaknya ada di seberang terminal Andorra la Vella. Tapi masih jalan lurus sekitar 500 meter. Dan liftnya ada di atas gedung ini. Berhubung Andorra itu konturnya berbukit dan banyak pegunungan, jadi untuk menuju ke daerah-daerah pemukiman, kita memang harus naik lift yang ada di puncak bukit. Dan kebetulan memang infrastrukturnya dibangun seperti ini, seolah-olah bertingkat. Padahal ini untuk memudahkan orang untuk mencapai lokasi yang berbukit tersebut. Jadi untuk mencapai pusat kota, kita memang harus melewati gedung ini. Nah, ini seolah-olah memang kita harus masuk ke gedung pertunjukan atau sebuah museum, padahal kita menuju ke daerah pemukiman, perhotelan, dan pertokoan. Ini saya sudah keluar dari lift dan di situ ada banyak orang foto-foto karena memang di situ banyak pemandangan yang bagus dan gedung-gedung bersejarah. Tapi saya masih mencari letak hotel saya di mana ya. Setelah memandang berkeliling, saya menduga kalau letak penginapan saya ada di belakang. Jadi di belakang gedung ini ada akses menuju ke jalan raya. Dan di tepi kiri serta kanan jalan raya tersebut ada banyak bangunan-bangunan. Jadi konturnya sangat unik ya Andorra ini. Untungnya saya tidak nyasar dan akhirnya bisa menemukan penginapan saya. Nah, itu adalah jalannya itu, yang kecil itu. Ini sudah kelihatan gedung-gedung dan beberapa penginapan serta restoran dan pertokoan. Dari situ ternyata saya tinggal lurus saja dan Hotel Firenze tempat saya menginap itu sudah kelihatan. Hotel Firenze ini hotel yang saya pilih saat menginap di Andorra la Vella. Harganya 112 euro 2 malam tanpa breakfast. Untuk kota yang mewah dan bagus serta berbiaya tinggi seperti Andorra, harga 112 untuk 2 malam ini tidaklah mahal karena sebenarnya 1 malam masih di bawah 1 juta. Dibandingkan dengan Swiss dan lain-lain, Andorra ini tidaklah mahal. Ini kamar tidurnya cukup bersih dan nyaman. Dan bantalnya juga bisa dapat 2 untuk setiap orang. Ini tempat gantungan bajunya. Dan ada meja serta kursi kecil. Ada televisi juga. Walaupun berada di daerah yang dingin,
tetap ada AC di kamar masing-masing. Dan ini toiletnya cukup bersih dan nyaman. Dan di situ juga disediakan handuk lengkap. Setelah check-in, saya berkeliling di sekitar Andorra la Vella dan di dekat penginapan saya ternyata ada banyak toko-toko. Toko-toko tersebut menjual barang-barang elektronik, gadget, pakaian, aksesoris, dan bahkan beberapa produk fashion yang cukup populer. Ini adalah pertokoan di sekitar penginapan tempat saya menginap. Menurut informasi yang saya baca, Andorra ini merupakan negara yang bebas pajak. Tapi menurut saya harga-harga barang di Andorra ini cukup mahal ya dibandingkan misalkan kalau belanja di Jerman atau beberapa kota di Prancis. Infrastruktur dan tata kota Andorra la Vella ini cukup bagus, jalanannya juga cukup bersih, kelihatan sekali kalau memang negara ini negara yang makmur, aman, dan bersih.
Terkadang orang hanya melewati Andorra sekilas saja saat mau ke Spanyol lewat Perancis atau mau ke Perancis melalui Spanyol. Dan biasanya itu jalur darat. Tapi ternyata kota ini kalau dieksplor lebih detail sangat bagus dan memuaskan. Walaupun ini kota kecil, sangat worth it ya untuk mengeksplor Andorra. Kalau tidak punya mobil atau tidak menyewa mobil, cara termudah untuk mengeksplor Andorra memang naik bus. Di situ ada banyak line bus dan berhentinya ada di halte-halte tertentu. Jadi kita bisa lihat rute kita mau kemana dan kemudian mencari nomor bus yang menuju ke destinasi yang kita mau. Ini adalah salah satu pertokoan yang khusus menjual parfum dan kosmetik. Tokonya cukup besar tapi isinya kebanyakan parfum. Mereka juga menjual pakaian tapi kelihatannya tidak banyak pilihan. Dan ini supermarket yang menjual daging, keju, makanan kaleng, dan makanan olahan lainnya. Ini saya baru jalan-jalan di Andorra la Vella, belum ke kota-kota lainnya. Kelihatan sekali, negara ini merupakan negara yang makmur. Dari infrastrukturnya, kemudian kebersihannya, kerapiannya, dan ditata cukup artistik. Ini adalah salah satu gereja tua yang sangat unik, yaitu gereja San Pere Martir. Di situ juga ada banyak hiasan-hiasan orang kudus dan juga patung-patung yang menarik. Ini adalah buku 300 Wonderful Destinations yang pernah saya tulis dan diterbitkan di Alex Media Komputindo. Buku ini bisa didapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com.